Dia nikah dengan seorang perempuan yang umurnya baru 21 tahun. Ini bukan yang paling besar. Mereka itu bersaudara beberapa orang. Jadi dia ngelangkahin, Pak. Ini anak perempuan, ngelangkahin kakaknya. Itu kan bagus begitu. Kalau memang udah jumpa jodohnya dengan orang yang baik akhlaknya, baik agamanya, maka nikahkan saja Bapak Ibu. Gak usah mikir, aduh dia belum kerja, dia belum ini, belum itu. Memang mungkin berat ya Pak ya, menikahkan anak kita, anak gadis dengan seorang laki-laki. Tapi yakinlah, kalau laki-laki itu adalah laki-laki yang baik, makanya Bapak Ibu belajar ngaji supaya nanti kalau datang calon mantu tes ngajinya. Kayak ada cerita di Medan itu ya kan, datang orang ngaji apa, melamar, Pak, saya mau melamar anak Bapak. Oh iya, nggak ada masalah. Namamu siapa? Oh, nama saya Imran Pak. Oh ya sudah, baca surat Ali Imran. Nggak usah nengok Quran ya. Kata anak nih, Pak, nama saya Imran sih Pak. Cuma di sehari-hari panggilannya Kulhu. Ya udah baca Kulhu katanya. Pandai pula kawan tinggal ya kan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dites dulu ngajinya, Pak. Bapak Ibu yang punya anak perempuan, supaya jangan menyesal seumur hidup, jangan malu saat calon menantu itu datang melamar anak kita, sudah suruh dia dulu ngaji. Malu Pak punya menantu Pak nggak bisa ngaji, malu, percayalah, malu. Ya Bu ya, ibu lah yang sekarang merasakan punya suami nggak pandai ngaji. Sedih nggak? Sedih nggak? Sedih kan? Kok buka kartu kayak gini? Sedih lah. Suami orang pandai ngaji, masa suami awak enggak, ya kan? Masa iya Ustaz, suami saya dengarin ngaji Ustaz. Ya Allah Rabbi, dibacanya lah ayat inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna a'tainakal kautsar. Bolak-balik terus Ustaz. Masa iya Ustaz, saya bilang sama suami, itu Bang bukan itu terus ayatnya. Terus apa sambungannya? Itu sambungannya Bang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi anjuran agama itu menikahkan anak perempuan. Disuruh segera boleh. Yang penting dia cukup umur ya. Kalau anak gadis kita mau nikah ya sudah, nggak apa-apa Bapak Ibu, nikahkan saja. Itu jauh lebih baik untuknya. Agar dia terhormat, apalagi zaman sekarang ini ya Allah Rabbi. Ngeri-ngeri sedap kita nengoknya Pak. Kalau zaman dulu nggak begitu-gitu kali. Sekarang ini pergaulan anak-anak kita ya Allah. Apalagi dengan adanya HP, kadang-kadang entah apa-apa ditulis mereka. Bahkan banyak emak-emak ini tak ngerti dia main HP, anaknya paham. Anaknya main TikTok lancar. Abang jago, sorry bang jago, ya paham dia. Paham anak-anak kita. Orang tuanya nggak paham. Password, ya kan? Bikin pola. Nggak paham kita orang tua nih Pak. Anak-anak kita jangan kan bikin password, bikin ini, bikin pandai dia. Bikin bumerang, ya kan? Diajaknya maknya, mak mangap ya mak gitu, ya kan? Di bumerangnya, tiba-tiba setelah hasilnya mangap aja maknya, gitu ya. Apa Ibu ini kecanggihan zaman. Anak-anak kita nih, apalagi yang perempuan. Makanya betul anjuran agama itu. Aisyah radhiyallahu anha menikah dengan Nabi usia berapa? Belum dewasa. Ya kan? Kapan Nabi menggauli Aisyah? Saat Aisyah setelah dewasa. Artinya istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kan Aisyah radhiyallahu anha, perempuan yang suci, mulia, ibunda kita. Nikah dalam keadaan belum dewasa, sudah dinikahkan oleh ayahnya Abu Bakar. Dan itu zaman dulu menjadi aib di kalangan orang Arab. Ternyata terbukti apa yang diajarkan Nabi itu yang jauh lebih baik.
Karena perempuan ini beda dengan laki-laki. Laki-laki Pak 40 tahun asal kaya banyak uang. Jangankan 40 tahun, 70 tahun ya kan, rambut udah putih, asal punya uang Pak, anak gadis bisa Bapak dapatkan Pak. Maka bapak-bapak yang tua Pak, nabung Pak, nabung. Mana tahu. Mana tahu ibu meninggal ya kan, nabung Pak biar dapat anak gadis balik ya kan? Cuma takutnya nanti setelah menikah dikasihnya bapak kopi sianida ya kan. Nah, ya. Ini kan beda nih. Ini mohon maaf lah, fakta di sosial masyarakat kita lah ya kan. Kan banyak yang viral-viral. Seorang kakek menikahi anak gadis. Hampir nggak pernah kita jumpai satu nenek-nenek nikah dengan pemuda. Itu jarang Pak. Kalaupun ada cuma satu tuh, ya, pemudanya mungkin gila gitu. Kalau misalnya pemuda menikahi janda kaya itu beda. Janda kaya, ya kan? Kayak misalnya siapa istrinya Nasan? Oh iya, paham ibu-ibu. Allah, Muzdalifah. Iya, Muzdalifah. Ben sekali sama Muzdalifah nampaknya ya. Idola berat kan ya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu. Makanya perempuan ini beda dengan laki-laki. Cara mendidiknya kan juga beda ya. Antara perempuan dengan laki-laki. Jauh bedanya. Artinya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya Bapak Ibu. Ya, kalau memang itu anjuran agama ya kita nikahkan. Artinya selama itu memang pilihan dia dan kita pun yakin agamanya baik. Tadi saya sampaikan supaya kita tahu agamanya baik, tes dia ngaji. Oke? Malu Bapak Ibu punya menantu nggak pandai ngaji. Nah, sempat saya dengan Bapak Ibu ketika saya di situ malu. Ya, malu Pak. Coba rasain punya menantu, jumpa menantu ya. Setelah punya menantu itu lalu kemudian kita tengok depan mata kita menantu kita sholat. Tenang Pak hati, tenang. Sempat punya menantu, kita pergi ke masjid, menantu tidur aja. Ya kan? Kedengaran suara azan. Oke lah mungkin dia tak ke masjid, di rumah pun tak sholat. Mau diceki udah jadi menantu. Mau dibuang dari kakak nggak bisa lagi. Apalagi menyesal lah. Ya kan? Menyesal lah. Sayang kali Ustaz ya. Kenapa lah Ustaz cepat nikah? Turanya Ustaz menantu saya. Tak bisa lagi Bapak Ibu. Tak bisa. Walaupun daftar anak ibu jadi istri yang kedua tak bisa. Tak boleh menyakiti perempuan. Ya Bu ya. Tak boleh menyakiti perempuan. Kalau menduakan boleh. Oh santai aja lah Bu. Ibu-ibu nih kadang-kadang kalau udah ngomong kayak gitu beda pandangannya Pak. Tadi awalnya begini. Selawat bilang menduakan. Yang keempat, wa qada'ud dain idza wajaba. Bayar hutang kalau udah jatuh tempo. Ini harus disegerakan memang. Makanya Bapak Ibu kalau kita berjanji ada utang atau apapun sampein. Kalau kita nggak mampu bagus disampein deh. Jangan dibiasain ngomong begini, Kak. Tenang gak ya? Nanti sore aku bayar gitu. Nanti sore Kak, aku datang Kak. Tenang lah Kakak. Pokoknya aman, aku datang Kak. Datang. Sore tunggu sama kawanku. Batang hidungnya tak nampak Pak. Ini mohon maaf, ini tipe yang ngutang kayak begini. Ini insya Allah cuma satu kali Pak dikasih Pak. Kenapa kita berhutang berapapun sama orang, sama kawan dikasih Pak? Karena selama ini kita menjaga kepercayaan. Percaya kan? Saya Bapak Ibu alhamdulillah. Kalau saya misalnya butuh bantuan, saya minta sama adik atau sama keluarga, alhamdulillah dikasih. Karena kita janji dengan adik kita. Kalau kita sampein tanggal segini kita bayar. Trust itu kan nampak Pak. Orang yang memang komitmen dengan janji utangnya, dengan orang yang main-main. Kalau yang main-main nampak tuh. Pinjam, tunggu-tunggu nggak dibayar, hilang. Ya. Itu nggak benar begitu. Itu nanti di hari kiamat kita repot.
Nanti pada hari kiamat kita bakalan menjunjung hutang kita itu mencari orang yang kita utangi, harus jumpa. Makanya hati-hati yang punya hutang. Nafsul mukmin mu'allaqun bidaini hatta yuqda alaih. Bahwa kita ini tidak bakalan Allah masukkan ke dalam surga hatta yuqda dain, sampai kita bayar utang kita. Maka bayar utang. Ingat Bapak Ibu, sebelum mati masalah utang piutang ingat. Jangan mati dulu kalau masih punya utang. Jangan mati dulu kalau masih punya utang. Kalau misalnya mau mati Bapak Ibu, padahal Bapak Ibu masih punya utang, bilanglah sama malaikat Israel, Israel jangan cabut dulu lah, aku masih punya utang. Nanti Israel nanya, emang berapa utang ibu? 10.000. 10.000 cabut aja lah katanya. Yang terakhir, wa taubatu minaz zambi idza farad. Bertobat dari dosa kalau kita sudah melampaui batas, ya, atau kemudian kita sudah keterlaluan, sudah melakukan dosa, maka bertobat kepada Allah. Jadi inilah Bapak Ibu 5 yang mesti kita segerakan. Yang pertama tadi memuliakan tamu. Yang kedua datang bertakziah. Yang ketiga menikahkan anak kita. Yang keempat anak perempuan ya. Yang keempat Bapak Ibu membayar hutang. Yang kelima bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tubu ilallah taubatan nasuha. Bertaubatlah kita kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Baik Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan saya persilahkan.